Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah beliau pada banyak surah di dalam Al-Qur'an, di antaranya surah Al-A'raf, surah Hud, surah Al-Mu'minun, surah Al-Qamar, surah Nuh dan surah-surah lainnya. Pengulangan ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa kisah beliau mengandung berbagai pelajaran penting bagi setiap muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 176, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Allah juga berfirman di dalam surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Jadi seluruh kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, hadirin sekalian, bukanlah kisah fiktif, kisah dongeng, ya, akan tapi merupakan kisah yang nyata yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini. Surah Nuh termasuk di dalamnya yang menceritakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, termasuk surah Makkiyah yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Surah ini turun di masa penindasan kaum muslimin oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Ya, surah ini turun seakan memberikan kekuatan, ya, memberikan penyemangat, pengingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan umat Islam saat itu yang senantiasa menghadapi berbagai kesulitan yang menerpa dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, layaknya Nabi Nuh alaihissalam ketika bersabar dan tanpa kenal lelah mendakwai kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad adalah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Allah juga berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah kamu Muhammad seperti kesabaran rasul-rasul yang punya keteguhan hati. Ini salah satu hikmah, hadirin sekalian, berulangnya penurunan wahyu yang berisi kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ini adalah penyemangat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar tidak putus asa
ya dalam berdakwah. Akan tetapi hadirin sekalian, banyak orang sekarang ini terutama dari pemahaman liberalis, orang-orang liberalis ya tidak percaya dengan kisah Nabi Nuh ini. Ya, karena kisah Nabi Nuh dianggap oleh orang-orang liberal kisah fiktif, kisah dongeng. Ya, kenapa? Karena Nabi Nuh yang berdakwah kepada kaumnya sampai 950 tahun, kemudian kaumnya tidak beriman dan akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan masa Allah itu pendendam. Ya. Akidah orang liberal, pemahaman orang liberal menganggap semua agama itu sama. Tentunya ini adalah bertentangan dengan Al-Quran. Nabi-nabi yang diutus hadirin sekalian menentang keyakinan kaumnya yang syirik dan kufur. Ya, kalau menurut orang liberal semua agama sama. Ya, semuanya mengajarkan kebaikan dan semuanya bisa masuk surga bersama-sama. Walaupun akidahnya kufur, syirik. Ya, makanya orang liberal tidak percaya dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bagaimana sifat daripada orang-orang kufur ini, yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Ya, mereka itu mengingkari Al-Qur'an. Kalau orang liberal tidak percaya dengan kisah Nabi Nuh, berarti mereka telah mengingkari Al-Quran dan ini termasuk kekufuran hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am tadi itu ayat 25, orang-orang kafir itu berkata Al-Quran ini tidaklah lain hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Nah, ini tentunya tidak sesuai dengan Al-Quran pernyataan orang-orang liberal ini. Bahkan orang liberal di Indonesia pernah menulis artikel berjudul Al-Quran dan Spiderman. Al-Quran dan apa? Spiderman. Mencela Al-Quran, seakan-akan kisah dalam Al-Quran itu seperti kisah apa? Spiderman yang fiktif. Ya, inilah bahayanya akidah liberal hadirin sekalian. Mereka banyak sekali mengingkari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihi salam termasuk ulul azmi minar rusul yang memiliki keteguhan iman dan kesabaran yang luar biasa sekali. Banyak keistimewaan dalam kisah Nabi Nuh ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah anugerah berupa usia yang sangat panjang sekali. Ya, yang penting di sini bukan masalah nomor atau angka usia itu, tapi yang penting di sini adalah bagaimana dia menghabiskan usia panjangnya itu untuk beramal yang sangat mulia, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, usianya panjang sekali sampai disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 14, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'aman fa akhadhahumut tawfan wa hum zalimun." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, yakni 950 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, jadi di sini umurnya panjang sekali. Itu dia habiskan untuk berdakwah. Ya, tentunya umur beliau lebih daripada 1000 tahun. Lebih daripada 1000 tahun. Banyak ulama berpendapat usia beliau 1050 tahun, ya 40 tahun sebelum menjadi nabi dan berdakwah, ya 950 tahun ditambah 60 tahun setelah banjir bandang. Ada juga yang mengatakan hadirin sekalian umur Nabi Nuh 1600 tahun. Ada juga yang berpendapat 350 tahun sebelum menjadi nabi dan berdakwah dan 300 tahun setelah banjir bandang. Ya, inilah usia yang sangat panjang dari manusia, ya Nabi Nuh alaihissalam. Tentunya sekali lagi yang penting adalah kualitasnya, bukan masalah panjang-panjangan umur. Nabi Nuh alhamdulillah umurnya panjang, dia gunakan untuk berdakwah kepada Allah. Ini amalan yang sangat baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Ya,
Dan siapa lagi yang paling baik perkataannya kecuali orang-orang yang mengajak orang untuk menyembah Allah, ya, mengajak untuk menyembah Allah dan beramal saleh, ya. Jadi barometer bukanlah panjangnya sebetulnya, tapi bagaimana usia itu sangat bermanfaat, ya, banyak gunanya. Contohnya misalnya sahabat-sahabat Nabi umurnya tidak panjang, seperti Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam ketika usia 30 tahun, ya, dan wafat usia 38 tahun. Masuk Islam usia berapa? 30 sana, 30 tahun. Wafat usia 38 tahun. Sekitar 8 tahun hadirin sekalian dia beragama Islam. Akan tapi ketika beliau wafat, arsy Allah goncang. Ya, arsy Allah apa? Goncang karena jasanya terhadap agama Islam ini. Padahal dia menghabiskan selama menjadi muslim hanya berapa? 8 tahun. Ya, tapi manfaat luar biasa umurnya sampai arsy Allah goncang, bergetar, ya, ketika beliau wafat dan 70 malaikat mengiringi jenazahnya, ya, mengiringi jenazahnya. Tentunya ini orang besar, bukan orang sembarangan, masih muda, ya, tapi jasanya besar terhadap agama Islam. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, keutamaan Nabi Nuh adalah nenek moyang dari seluruh manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Adam dikatakan Abul Bashar Al-Awwal, Abul Bashar Al-Awwal, yaitu nenek moyang pertama manusia. Dan Nabi Nuh dikatakan Abul Bashar Al-Thani, nenek moyang manusia kedua seluruh manusia. Tentunya setelah banjir bandang semuanya meninggal dunia yang di muka bumi ini. Bahkan binatang-binatang ikut mati, hadirin sekalian. Kemarahan Allah luar biasa sekali terhadap orang yang berbuat syirik. Sampai hewan-hewan yang tidak berdosa ikut, ya, mati juga. Semuanya mati kecuali yang ikut dalam kapalnya Nabi Nuh. Binatang sepasang-sepasang ikut masuk kapalnya Nabi Nuh, selamat. Lainnya mati, hadirin sekalian. Dan waktu itu tidak ada yang hidup, ya, meninggal juga akhirnya kecuali anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi Nabi Nuh itu punya 4 anak, yang 1 kafir, Kan'an atau Yam, ya, yang 3 mereka beriman. Dari mereka lah kemudian turun-temurun manusia lagi, sehingga dikatakan Adam as-Tsani, Adam yang kedua. Ya, sebagaimana di sini hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alna hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura." Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, ya, dengan berfirman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, wahai keturunan orang-orang, ya, yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Surah Al-Isra ayat 2 hingga 3. Jadi ayat ini menunjukkan Bani Israel keturunan dari orang-orang yang ikut menaiki batrah Nabi Nuh, ya, dan yang dimaksud adalah anak-anak Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 77, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak-anak, yang cucu Nabi Nuh orang-orang yang melanjutkan keturunan. Berarti Bani Israel, ya, dan seluruh manusia lahir setelah peristiwa tersebut, hadirin sekalian, yaitu keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian di dalam sejarah diceritakan ada 4 orang anak laki-laki Nabi Nuh seperti yang kita sebutkan. Yang pertama Yam, ya, yang mati itu Kan'an. Kemudian Sam, Ham, dan Yafis. Ya. Yang ketiganya selamat. Sam adalah nenek moyangnya kaum Arab, Persia, Romawi, Bani Israel. Ya, Sam abyad, putih, ya, warnanya putih kulitnya. Ham nenek moyang kaum Sudan, India, Habasya, Ma'juj. Ini adalah Ham, maksudnya nenek moyangnya kaum Sudan, dia itu hitam. Ya, kemudian Yafis nenek moyang kaum Turki,
Mongol dan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Yafis. Nah, ketiga, hadirin sekalian, keistimewaan Nabi Nuh adalah Nabi Nuh diberi gelar oleh Allah sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana 'abdan syakura." Ya, sungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ya, dia tidak hanya bersabar menghadapi kaumnya berdakwah 950 tahun dan pendapat yang kuat, dia hanya mendapatkan pengikut 80 orang saja. Ada yang mengatakan 950 tahun. Pendapat yang kuat 80 orang saja. Berarti selama 12 tahun dia cuma dapat 1 orang. Ya, sabarnya luar biasa. Tidak hanya dia bersabar, tapi dia pandai apa? Bersyukur. Kana 'abdan syakura. Ya, padahal dia berdakwah siang dan malam, menghabiskan umurnya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam surah Nuh, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailaw wa nahara. Dia berkata, ya Rabb, sesungguhnya aku mengajak kepada kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Mereka tidak memenuhi seruanku, ketika mereka justru lari. Ya, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya, setiap kali aku menyeru kepada mereka agar engkau mengampuni mereka ya Allah, justru mereka pura-pura tidak mendengarkan dengan menutupi telinga dengan jari-jari dan pakaian mereka. Ya, mereka justru tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Ya, ini yang dihadapi oleh Nabi Nuh, hadirin sekalian, luar biasa. Tapi dia tidak hanya bersabar menghadapi musibah, dia juga hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Rasul yang pertama, dan ini pendapat yang kuat. Sedangkan Adam alaihissalam nabi walaysa birasul. Ini berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari, hadirin sekalian, diceritakan bagaimana nanti pada mahsyar orang-orang kesusahan. Manusia pada susah, menunggu 50.000 tahun matahari didekatkan di atas kepala mereka. Mereka ingin cepat diselesaikan urusan mereka. Ya, mereka susah sekali sehingga mereka mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam tidak mau karena dia pernah bersalah. Ya, minta kepada Nuh. Mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rusul. Mereka mengatakan, ya Nuh, kamu adalah rasul yang pertama ila ahlil ardh, yang diutus oleh Allah ke bumi ini. Ya, nah itu dasar yang kuat, hadirin sekalian, menunjukkan bahwa Nabi Nuh awal rasul, rasul yang pertama. Ya, walaupun banyak orang mengatakan Adam juga termasuk rasul, ada yang mengatakan juga Idris juga termasuk rasul. Ya, tapi pendapat yang kuat, Nuh rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ahli sejarah yang mengatakan bahwa Nabi Nuh keturunan Nabi Idris. Ada juga yang mengatakan lah, Nabi Nuh bukan dari keturunan Nabi Idris karena peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi SAW ketika dibawa naik oleh malaikat Jibril menuju langit yang pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, kemudian Nabi diberikan selamat oleh setiap para nabi. Mereka mengatakan marhaban bin Nabi Saleh wal akh Saleh. Selamat datang ya nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Begitu juga sampai langit yang kedua, ya bertemu dengan Idris, bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Isa, ya, bertemu dengan Nabi Harun, Nabi Musa, sampai langit yang ketujuh. Ketika bertemu dengan nabi-nabi itu, ya, para nabi itu memberikan selamat dengan mengucapkan marhaban bin Nabi Saleh wal akh Saleh. Selamat datang dengan nabi yang saleh dan saudara apa? Yang saleh, kecuali Nabi Ibrahim. Ya, ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengucapkan marhaban bin Nabi Saleh wal ibnu Saleh. Ada kata wal ibnu Saleh. Ya, selamat datang nabi yang saleh dan anak yang saleh.
Ya, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim dan seterusnya, ya, bukan keturunan Nabi Idris. Dan ini pendapat dari ahli sejarah. Kemudian juga kapan Nabi Nuh hadirin sekalian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Abbas mengatakan kana baina Adam wa Nuh asyrata qurun kulluhum alal Islam. Ya, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh terdapat 10 generasi. Ada yang mengatakan qurun ini qarn yaitu 100 abad, yakni 100 tahun. 100 tahun atau 1 abad. Ada yang mengatakan generasi, yakni 10 generasi atau 10 abad, yakni kurang lebih 1000 tahun. Jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam. Semuanya Islam. Belum ada kesyirikan. Walaupun ada maksiat, bahkan ada pembunuhan juga, seperti yang terjadi kedua anak Nabi Adam, salah satu membunuh saudaranya. Tapi belum sampai syirik. Mereka masih di atas Islam, di atas tauhid. Belum ada kesyirikan. Sampai kemudian terjadilah kesyirikan di zaman kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, karena dua faktor. Kenapa mereka masuk dalam kesyirikan? Yang pertama adalah al-jahlu bid-din, bodoh dalam masalah agama, tidak mau belajar. Kemudian yang kedua adalah ghulu fis salihin, ghulu, melampaui batas dalam menghormati orang saleh. Ya, seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nuh ayat 23, di mana kaumnya Nabi Nuh itu mengatakan kepada anak keturunan mereka agar jangan mendengarkan Nuh alaihissalam, jangan mendengarkan dakwanya Nabi Nuh, tetap kalian pada nenek moyang kalian. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasr. Ya, dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad wa Suwa wa Yaghus wa Ya'uq dan juga Nasr. Ibnu Abbas mengatakan, haula asma rijal salihin min qaumi Nuh. Mereka itu awalnya adalah rijal salihin, ulama. Hadirin sekalian, falamma halaku, yani falamma matu, ketika mereka mati, auha syaitan ila qaumihim, maka iblis, setan, menggoda kaumnya Nabi Nuh ini, aninsibu ila majalisihim allati kanu yazsuna ansaba wa sammaha bi asmaihim. Ya, mereka bisikkan kepada generasi ini, dirikanlah berhala, ya, berhala di majelis-majelisnya, ya, mereka itu. Fafa'alu, dan dinamakan dengan nama-nama mereka, ya, Syekh fulan, alim fulan, wali fulan. Dibangun monumen, dibangun berhala. Mereka mengerjakan. Falam tu'bad, awalnya belum disembah. Sampai datang generasi baru setelah itu disembah. Setan datang lagi. Mereka ini bukan orang biasa, mereka ini ulama, mereka ini wali, mereka ini orang-orang ahli ibadah. Kalian harus sembah mereka. Fa'abaduha, maka disembahlah patung-patung itu. Al-ghulu fis salihin, karena melampaui batas dalam menghormati orang-orang saleh. Hadirin sekalian, nah, makanya termasuk di antara kesyirikan orang-orang Nasrani, mereka ghulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa waktu hidup belum disembah, ketika mati baru kemudian disembah. Hadirin sekalian, terlalu berlebihan. Makanya ketika orang-orang datang, orang-orang Badui datang dan memanggil Nabi dengan panggilan-panggilan yang pujian, ya Sayyiduna wa ibnu Sayyidina wa ya alimuna wa ibnu alimina, wahai Tuhan kami, anak daripada Tuhan kami, wahai orang alim di antara kami, wahai anak dari orang alim di antara kami. Nabi mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian melampaui batas terhadapku
sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas terhadap siapa? Nabi Isa putra Maryam. Fa inna ma ana abduhu, sesungguhnya aku ini hambanya, hamba Allah. Faqulu abdullah wa rasuluh, cukup katakan aku Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Jangan terlalu berlebihan. Ya, itu Nabi hadirin sekalian. Walaupun Nabi berhak untuk dipuji, tapi Nabi mengingatkan umatnya jangan sampai berlebihan. Dia itu Nabi, bukan Tuhan. Ya, dia itu apa? Nabi, bukan apa? Tuhan. Kalau Tuhan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan rezeki, bisa mematikan, bisa menghidupkan. Kalau Nabi tidak bisa. Ya, Nabi tidak bisa walaupun dia kasih mukjizat. Tidak bisa seperti Tuhan hadirin sekalian. Apalagi disamakan dengan Tuhan. Allah sama dengan Muhammad. Seakan-akan Allah sama dengan apa? Muhammad. Tulisannya begitu. Kalau Anda seperti itu, maka Allah taruh di atas, baru di bawahnya siapa? Muhammad. Ya, terkadang orang berlebihan, dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Yahudi juga yang mengatakan Uzair ibnullah. Uzair ibnullah dinobatkan sebagai anak Allah. Padahal Allah qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu juga kaum Buddha ekstrem dalam mengkultuskan Siddhartha Gautama. Ya, padahal dia ini sebetulnya dalam sejarah orang baik, tidak disembah awalnya, tapi ketika mati kemudian disembah. Berlebihan hadirin sekalian. Padahal mereka manusia, dicipta, makhluk, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa harus disembah? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa ibnu Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah. Nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, atau dia telah mengatakan kepada Nabi Isa, ya Isa ibnu Maryam, apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia, wahai manusia, jadikanlah aku ya dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Pernah kamu mengatakan begitu kepada orang Nasara? Ya, wahai orang Nasara, ya sesungguhnya aku dan ibuku Tuhan juga selain Allah. Maka Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya, maha suci kamu ya Allah. Ya, aku tidak pernah mengatakan seperti itu. Tidak pernah mengatakan bahwa aku ini adalah anak Tuhan atau Tuhan yang harus disembah. Lihat kesesatan Nasara hadirin sekalian. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Jika aku mengatakan, kamu sudah tahu sebetulnya. Maksudnya enggak usah bertanya, kamu sudah tahu, aku tidak mungkin mengatakan seperti itu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya, kamu mengetahui apa yang tentang diriku, aku manusia biasa, dan aku tidak tahu apa yang tentang dirimu. Innaka antal alamul ghuyub. Nah, itulah hadirin sekalian pernyataan Nabi Isa alaihissalam. Maka tidak heran jika pengkultusan ekstrem terhadap orang saleh sangat dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan tersebut diulang-ulang ya dalam berbagai kesempatan. Nabi pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Alhamdulillah sekarang kuburan Nabi di bawah otoritas negara Saudi Arabia. Coba kalau bukan dari kalangan mereka, barangkali mungkin dibangun besar-besaran, dibangun Kuba, dibangun dengan emas, kemudian mereka keliling tawaf di dalam. Bayangkan. Alhamdulillah di bawah otoritas orang-orang yang bertauhid. Ya, orang-orang walaupun dituduh mereka Wahabi dan sebagainya, tapi mereka ketat sekali. Ketika orang mencoba untuk mendekati, diusir langsung. Ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Cukup itu. Kalau mendekati kuburan Rasul, ucapkan apa? Assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi ada orang-orang yang bodoh hadirin sekalian, datang kuburan Nabi mengatakan, ya Rasulullah isfini, sembuhkan saya. Ya Rasulullah urzuqni, berikan rezeki kepada saya. Ini syirik hadirin sekalian. Minta kepada yang maha berikan rezeki, Ar-Razzaq, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada Nabi, Nabi sudah mati. Dan itu doa Nabi agar kuburannya jangan sampai dijadikan berhala, kemudian ditawafi, kemudian orang minta ke situ. Ini fitnah kuburan. Ya, ini adalah peninggalan orang Yahudi, orang Nasara. Sehingga Nabi mengatakan sebelum wafat, Nabi mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah.
Semoga Allah melaknat orang Yahud dan orang Nasara, hadirin sekalian, yang mereka kemudian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai apa? Tempat ibadah. Dilaknat oleh Allah orang Yahudi, orang Nasara, karena mereka menjadikan kuburan ulama-ulama mereka sebagai tempat apa? Ibadah. Ketika mati nabi mereka atau wali di antara mereka atau ulama mereka, dibangun ya rumah besar, kemudian mereka beribadah di situ. Itu Nabi melarang umatnya, tapi lambat laun umatnya justru berbuat seperti itu. Berapa banyak negeri-negeri Arab, tidak hanya di Indonesia, negeri-negeri Arab, kuburan nabi-nabi yang dianggap, yang konon dianggap kuburan nabi, dibangun kubah besar, kemudian mereka minta berkah di situ, tabarruk di situ. Ya, tentunya tabarruk, hadirin sekalian, dibolehkan kepada Nabi waktu masih hidup. Para sahabat bertabarruk kepada Nabi, tabarruk dengan baju Nabi dianggap barokah. Ya, ludah Nabi dibuat rebutan sama para sahabat untuk diusapkan ke badan mereka, ludahnya, hadirin sekalian. Kemudian rambutnya bahkan diambil, disimpan oleh Ummu Salamah, dikasih air, kemudian dibuat minum, orang yang sakit sembuh. Tapi setelah Rasulullah wafat, para sahabat tidak lagi. Ya, apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka wali-wali Allah, sahabat-sahabat utama. Tidak jadikan kuburannya mereka tabarruk, tempat mencari apa? Berkah atau ngalap berkah, tidak ada. Apalagi di bawah sahabat, tabi'in atau ulama-ulama. Ya, nah ini tidak ada seperti itu. Nah ini khawatir, hadirin sekalian, terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, sehingga kemudian diazab semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW pernah mengingatkan, hadirin sekalian, ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah mengisahkan gereja yang penuh lukisan yang mereka saksikan di Habasyah. Ummu Salamah pernah hijrah ke Habasyah, begitu juga Ummu Habibah. Ya, sebelum menikah dengan siapa? Rasulullah SAW. Sangat membanggakan gereja, memang gereja dibangun besar. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, inna ulaik idza kana fihim rajul salih famat banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirrul khalqi indallah. Nabi mengatakan memang demikian perbuatan mereka itu. Jika orang saleh di kalangan mereka wafat, ya, serta merta mereka bangun itu kuburannya, ya, di tempat ibadah, lalu mereka lukis dengan lukisan-lukisan tersebut, lukisan seperti mereka, tokoh mereka, sungguh mereka itu, kata Nabi, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ulaika syirrul khalqi indallah. Seburuk-buruk apa? Makhluk, bukan orang baik, hadirin sekalian. Maka tidak usah masjid dikasih foto-foto begitu, seperti orang Nasara. Ya, foto Syekh Fulan, foto Kiai Fulan, foto Wali Fulan, masjid. Jangan seperti itu. Itu seperti apa? Orang Nasara. Mereka syirrul khalqi indallah, dituduh oleh Nabi sebagai seburuk-buruk makhluk. Ini hadis, ini Rasul SAW mengatakan, hadirin sekalian. Ya, dan itu terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, mengkultuskan ulama mereka sehingga jatuh dalam perbuatan syirik. Kemudian kita lihat di sini, apakah Nabi Nuh alaihissalam gagal dalam dakwanya? 950 tahun hanya dapat 80 orang. Ada orang sekarang kiai, dai, berdakwah langsung 2 juta. Ya, diikuti oleh 2 juta di medsos itu. Yang like itu, yang di like itu 2 juta misalnya. Padahal baru beberapa bulan pengikutnya apa? Banyak. Ya, apakah ini menunjukkan keberhasilan? Mungkin. Dan lihat dakwanya sebetulnya, kualitas dakwanya, hadirin sekalian. Ya, kualitas dakwanya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam bukan gagal dalam dakwanya. Dia orang yang fasih, orang yang pandai, berani. Ya, tapi 950 tahun hanya dapat berapa? 80 orang. Dia tidak gagal dalam dakwah. Ya, semua metode ditempuh oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan di sini, pertama, metode dakwah Nabi Nuh fokus mendakwakan masalah tauhid. Hadirin sekalian, penting masalah tauhid ini. 950 tahun masalah tauhid.
Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab At-Tamimi yang hidup sekitar 300 tahun yang lalu. Ya, cikal bakal pendiri Saudi Arabia bersama Amir Muhammad bin Saud. Ya, bukan berarti masyarakat Arab 300 tahun yang lalu itu di daerah Saudi, terutama Najd, mereka nggak ngerti agama, ngerti. Cuma ulama saat itu mereka perhatian masalah fikih. Masalah apa? Fikih, masalah salat, masalah zakat, masalah. Tapi akidah nggak perhatian. Sehingga banyak di antara mereka saat itu, bangsa Arab saat itu, hadirin sekalian, kondisinya mengerikan. Kesyirikan merajalela, dukun, jimat-jimat. Bahkan ada kuburannya Zaid bin Al-Khattab, saudaranya Umar bin Khattab. Diyakini itu kuburannya, wallah mungkin bukan kuburannya, tapi diyakini kuburannya. Kemudian dibangun seperti rumah dan dikasih kubah besar. Bayangkan, dikasih kubah besar. Akhirnya diingkari oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka tidak mau. Ya, akhirnya Syekh Muhammad Abdul Wahab minta pertolongan kepada Amir Dir'iyah, yaitu Muhammad ibn Saud. Ya, akhirnya disepakati dengan perjanjian mau melibatkan pasukannya, dihancurkan sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan tentaranya. Setelah berunding dengan pemerintah saat itu, maka hilang sudah kesyirikan. Hadirin sekalian, dinasihati orang-orang yang datang ke dukun, kemudian melakukan sihir, jimat, sehingga mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga negerinya barokah. Negerinya barokah, pada saat itu negeri miskin. Saudi waktu itu miskin, hadirin sekalian, dibandingkan negeri-negeri yang lain. Tapi karena dakwah tauhid dan mereka paham tauhid, menjauhkan dari syirik, maka negeri itu barokah. Ya, muncul harta benda, minyak dan sebagainya. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan keberkahan dari langit dan apa? Bumi. Nah, itu yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Mereka diajak untuk menyembah Allah, tidak mau, tapi tetap berbuat syirik. Ya, jadi perlu dakwah tauhid ini, dakwah mengajak orang untuk bertauhid dan menjauhi orang berbuat syirik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tauhid secara rinci dan menjelaskan syirik secara rinci. Ya. Dan ini yang kemudian tidak disenangi oleh banyak orang kalangan. Tidak hanya orang awam, orang berilmu pun tidak senang dengan dakwah ini, hadirin sekalian. Menjelaskan tauhid secara rinci dan menjelaskan syirik secara apa? Rinci. Ya. Kebanyakan orang mungkin bicara akhlak, bicara fiqih, nggak ada masalah itu, nggak ada pertentangan, semua orang setuju. Tapi perlu di sini masalah kesyirikan, apalagi di saat umat banyak yang berbuat syirik, perlu diingatkan. Tugas para dai, hadirin sekalian, akidah melenceng bahaya. Dan memang banyak permusuhan, banyak yang menghadang siapapun sampai hari ini. Contoh saja, kemarin Mama Dede bilang, ada ustaz itu Mama Dede bilang Islam Nusantara itu tidak benar, harus Islam rahmatan alamin. Langsung berhenti tayang. Sampai sekarang nggak tayang lagi, hilang sudah. Ya. Nah, seperti itu. Tapi punya kewajiban seorang dai untuk menjelaskan mana akidah yang benar, mana akidah yang apa? Yang salah, hadirin sekalian. Kalau dibiarkan umat nggak diingatkan, ya dosa dai-dainya. Seperti itu. Kemudian juga yang kedua, ciri khas daripada dakwah Nabi Nuh, memberikan peringatan, tarhib, ya, kepada kaumnya akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini didahulukan. Sebagaimana Allah berfirman dan mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dia menjadi rasul, turun surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan. Memberi peringatan dahulukan daripada memberi kabar gembira. Nabi naziran wa basyiran. Memberi peringatan dan memberi apa kabar? Gembira, kamu dapat surga, kamu dapat pahala, kamu dicintai oleh Allah. Ini namanya tabsyir, basyir, memberikan kabar gembira. Tapi perlu diingatkan apabila banyak orang berbuat maksiat, apalagi kesyirikan, yang didahulukan nazir, indar, memberikan apa? Peringatan. Jangan berbuat syirik, nanti kamu masuk neraka selama-lamanya kalau mati nggak bertobat. Ya, jangan berbuat bid'ah dan khurafat. Dan ini dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hadirin sekalian. Sebagaimana yang dilakukan oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Nuh mengatakan qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ya, Nabi Nuh mengatakan wahai kaum, sesungguhnya aku ini pemberi peringatan yang nyata yang menjelaskan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga targhib, ada tarhib. Tarhib itu menakut-nakuti, memberikan peringatan. Tapi kalau targhib memberikan kabar gembira, ganjaran yang baik di dunia maupun di akhirat bagi yang beriman. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Jika kalian bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, memanjangkan usia kalian sampai pada waktu yang telah ditentukan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Rabb kalian, Allah akan mengampuni kalian karena Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan Nabi Nuh memberikan kabar gembira bagi orang yang bertauhid. Ya, akan diberikan hujan yang barokah, anak-anak, harta yang banyak, ya, dan menjadikan negeri kalian indah, ya, dan juga sungai-sungai untuk kalian kalau kita bertauhid dan menjauhi apa sih? Syirik. Hadirin sekalian. Kemudian metode dakwah Nabi Nuh yang lain, berdakwah tanpa kenal lelah. Dia berdakwah siang dan malam. Ya, siang dan malam, luar biasa sabar dan juga hamba Allah yang bersyukur. Kemudian yang kelima, hadirin sekalian, berdakwah dengan berbagai metode. Kadang mendatangi dalam keadaan mereka berkumpul rame-rame, finnadihim, di tempat berkumpul mereka. Kadang afrodan, sendiri-sendiri, ya, kadang mendatangi rumah mereka. Semua cara itu oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, semua cara. Bukan berarti di sini Nabi Nuh gagal dalam berdakwah, tapi memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Bahkan istrinya kafir. Salah satu istrinya Nabi Nuh, istrinya tidak satu, yang satu ini yang kafir, yang kemudian ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Istrinya, bayangkan, tidak beriman. Anaknya juga satu yang enggak beriman, kafir, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bawah kekuasaan Nabi, seorang Nabi. Makanya tadi dibaca oleh Imam, daraballahu mathalal ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini. Ya, padahal ya, Allah berikan contoh orang-orang kafir, yaitu yang pertama adalah imra'atu Nuh, istrinya Nabi Nuh, dan juga istrinya Nabi Lut. Padahal keduanya di bawah kekuasaan seorang nabi, hamba Allah yang saleh. Yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Tidak bisa disalahkan Nabi Nuh, hadirin. Jangan sampai mengatakan Nabi Nuh gagal dalam berdakwah. Ya, ini orang liberal menentang ini kisah Nabi Nuh ini. Ya, mereka mengatakan semua agama sama, enggak mungkin diingkari. Ya, enggak mungkin Nabi seperti itu. Mengingkari ini berarti mengingkari apa? Ayat Al-Qur'an. Ya, Nabi Nuh mengingkari adat-adat mereka, keyakinan mereka diingkari karena berbau syirik. Berbau apa? Syirik. Kalau budaya, adat lokal, kearifan lokal itu sesuai dengan syariat, tidak ada masalah. Tapi kalau merusak akidah dan berbuat syirik, maka ini ya tidak bisa ditolerir. Diingatkan agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian Nabi Nuh ditolak oleh kaumnya, berbagai macam alasan Nabi Nuh ditolak dakwanya. Ya, yang pertama, menjauhi beliau dan pura-pura tidak mendengar seruan beliau dengan menutup telinga dan kepala mereka. Ini menyakitkan, hadirin sekalian. Ketika kita berhadapan sama seseorang, misalnya dia begini, kemudian menutup apa? Mukanya dengan apa? Bajunya. Itu hampir tiap hari. Anak mereka lahir sudah mulai besar sedikit, dikatakan jangan dekati Nuh, la tasma'u, jangan dengarkan dia. Ya, palingkan mukamu atau tutup dengan kain mukamu, seperti itu. Jangan dekati Nuh. Luar biasa Nabi Nuh sabar. Kemudian juga hadirin sekalian, mereka menuduh Nabi Nuh dengan berbagai fitnah.
Pertama misalnya Nabi Nuh dituduh sebagai orang-orang yang sesat. Qala al-mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Berkatalah al-mala', pemuka kaum, kami memandangmu ya Nuh sesat. Bayangkan, sesat. Jadi suatu hal yang lumrah hadirin sekalian, kalau orang mendakwakan kebenaran, ada aja yang tidak suka. Selama iblis masih hidup, tetap ditentang kebenaran itu, bahkan dianggap sesat. Ya, Nabi Nuh membantah, qala ya qaumi laisa bi dhalala. Wahai kaum, aku bukan orang yang sesat. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Tapi aku ini rasul dari Rabb yang menguasai alam ini. Uballighukum risalati rabbih. Aku sampaikan kepada kalian risalah Tuhanku, wa ansah lakum, dan aku nasihati kalian, wa'lau minallahi ma la ta'lamun. Kemudian juga mereka menuduh Nabi Nuh gila, majnun. Ya, kazzabat qablahum qaum Nuhin fakazzabu 'abdana wa qalu majnunun wasdujir. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaumnya Nabi Nuh. Mereka mendustakan hamba kami Nuh, seraya mengatakan dia seorang gila. Dia Nuh ini juga diancam oleh kaumnya. Hadirin sekalian. Kemudian juga Nabi Nuh dituduh gila jabatan dan harta. Ya, ini tuduhan-tuduhan kaumnya Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh, hadirin sekalian, tentunya mendebat mereka, menjawab syubhat-syubhat. Ya. Misalnya Nabi Nuh dikatakan manusia biasa, mereka ingin malaikat yang diutus kepada mereka, bukan manusia biasa. Mereka mengatakan faqala mala'ul ladzina kafaru min qaumi ma naraka illa basyarum mislana. Kami tidak memandangmu ya Nuh kecuali manusia biasa, kita ingin apa? Malaikat. Ya, ini menunjukkan bodohnya mereka, enggak ada alasan mereka beralasan seperti itu. Kalau misalnya datang malaikat Jibril, apa yang terjadi? Hadirin sekalian, malaikat Jibril 600 sayap menutupi ufuk timur dan barat. Nabi aja takut, apalagi kita. Ya, ada orang misal tingginya 2 kali lipat aja kita mungkin lari. Ini enggak normal, syaitan lari. Kan begitu. Apalagi malaikat Jibril. Ayo kita duduk di sana, majulah sama malaikat Jibril. Bentuk aslinya lari Anda. Baru ngomong aja mencelat kita orangnya. Ya, ini kebodohan mereka, hadirin sekalian. Ya, alhamdulillah Allah mengutus nabi dari kalangan manusia sendiri yang bisa duduk bersama, bisa mendengarkan perkataannya. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari golongan setan, apalagi iblis banyak menipu. Ya, manusia biasa yang sifatnya baik, lembut. Tentunya Nabi Nuh menjawab ini semuanya, hadirin sekalian, syubhat-syubhat mereka ini. Kemudian juga mereka memberikan persyaratan-persyaratan nyeleneh. Ya, seperti yang kita katakan tadi, pingin malaikat, pingin orang yang atau yang gaib dan sebagainya. Juga mereka menginginkan ya Nuh ketika sudah mulai banyak pengikutnya, sudah mulai lumayan 80 orang ini. Mereka ketakutan, akhirnya mereka datang. Ya Nuh, gini aja, ya kita bisa duduk sama kalian, sama kamu ini. Kita mendengarkan dakwahmu, tapi dengan syarat usir mereka ini. Mereka ini orang-orang miskin. Kebanyakan yang mengikuti orang-orang du'afa, miskin. Enggak sepadan dengan kita. Haula ma indahum sya'n, ma indahum syai', masakin, du'afa. Utruduhum, nasma' kalamak, najlis ma'ak. Utruduhum, usir mereka. Tentunya Nabi Nuh tidak mau, hadirin sekalian. Insyaallah kita akan jelaskan lagi tentang metode dakwah Nabi Nuh dan juga alasan-alasan kaumnya mengapa mereka menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam, agar kita bisa mengambil pelajaran terutama di masyarakat kita saat ini, hadirin sekalian, terutama ketika kita menghadapi orang-orang awam. Ya, wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.